masa ke masa. 1. Definisi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi kemudian berpindah arti menjadi mesin itu sendiri. Menurut Barnes Concise Dictionary of Etymology, kata komputer digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung, kemudian menjelang 1897 digunakan sebagai alat hitung mekanis. Charles Babbage lahir pada 26 Desember 1792 yang merupakan seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Beliau juga mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analytical. Selain itu juga ada slide rule. Tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna. Pada masa itu, perhitungan dengan tabel matematika sering mengalami kesalahan, sehingga Babbage ingin mengembangkan perhitungan secara mekanik agar dapat mengurangi jumlah kesalahan. Babbage pun mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung dari berbagai tokoh. Salah satu contohnya yaitu Blaise Pascal. Gagasan awal mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat berjudul catatan mengenai penerapan mesin bagi perhitungan tabel astronomis dan matematis tanggal 14 Juni 1822. Tahun 1937, Howard H. Aiken yang merupakan sarjana tamatan Harvard tergerak oleh gagasan Babbage. Bekerja sama dengan IBM, Aiken sanggup membuat Mark I komputer pertama segala keperluan. 2 tahun setelahnya, kelompok insinyur dan penemu lainnya menyelesaikan ENIAC atau mesin hitung elektronik pertama. Sejak itu, kemajuan teknologi komputer berkembang pesat. Di tahun 1671, Gottfried Wilhelm von Leibniz merupakan seorang filosof dan matematikus merancang mesin yang dapat menjumlah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Leibniz juga orang pertama yang menunjukkan arti penting sistem binari, yaitu sistem penjumlahan dengan 2 digit yang zaman modern ini digunakan dalam mesin komputer. Pada abad ke-19, Jack Ward menggunakan sistem pengisian komputer untuk mengawasi alat tenun. Poin selanjutnya yaitu cikal bakal komputer. Cikal bakal komputer itu bernama integrated circuit. Komputer yang kita gunakan saat ini sudah tergolong canggih dibandingkan pada saat pertama kali chip prosesornya ditemukan. Integrated circuit atau yang biasa disingkat dengan IC dan beberapa orang menyebutnya dengan chip, saat ini memiliki peranan penting dalam sejarah perkembangan industri elektronika di dunia, mulai dari televisi, telepon seluler, komputer, dan berbagai barang elektronik lainnya yang menggunakan IC di dalamnya. Selanjutnya yaitu sejarah penemuan integrated circuit atau IC. Pada tahun 1958, seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Instruments mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Terciptalah chip yang pertama meskipun masih dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Beberapa saat setelah itu, Robert Noyce yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa meskipun mereka bekerja pada 2 tempat yang berbeda. Sejak penemuan pertama IC, riset banyak dilakukan untuk menyempurnakan sebuah IC. Beberapa hal yang cukup penting dalam sebuah IC adalah ukuran dan daya listrik yang dibutuhkan sebuah IC untuk berfungsi dengan baik. Saat ini sebuah IC yang ukurannya sekitar kuku manusia, di dalamnya terdapat ratusan juta komponen yang terintegrasi menjadi satu. Gordon Moore, co-founder perusahaan Intel pada tahun 1965 memperkirakan bahwa jumlah transistor yang terdapat dalam sebuah IC akan bertambah 2 kali setiap 18 bulan sekali. Kecenderungan peningkatan jumlah transistor ini telah terbukti setelah sekian lama dan diperkirakan akan terus berlanjut.
Sebuah contoh perkembangan IC, sebuah 64 mbit DRAM yang pertama kali di pasaran pada tahun 1994 terdiri dari 32 juta transistor. Dan mikroprosesor Intel Pentium 4 terdiri lebih dari 42 juta transistor dan kira-kira terdapat 281 IC di dalamnya. Bahkan, berdasar pada International Technology Roadmap for Semiconductor atau ITRS, diharapkan akan tersedia sebuah chip yang terdiri dari 3 miliar transistor pada tahun 2008. Proses pembuatan IC sendiri terdiri dari ratusan step. Meskipun proses pembuatannya sangat rumit, namun keuntungan yang didapat dari fleksibilitas sebuah IC dibandingkan dengan jika tidak menggunakan IC. Jika ditilik dari sejak penemuan sebuah IC, teknologi IC boleh dibilang masih sangat mudah. Belum genap setengah abad dari pertama kali diproduksi, IC telah berperan penting dalam peradaban manusia. Seperti komputer misalnya, yang proses utamanya dikontrol oleh ratusan IC. Komputer merupakan hal penting dalam mendukung perkembangan teknologi lainnya. Perkembangan teknologi yang terjadi begitu pesat, yang akhirnya membawa kemudahan bagi manusia. Berikutnya yaitu perkembangan komputer era sebelum tahun 1940. Yang pertama yaitu abakus. Abakus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tetapi oleh orang Cina dibawa ke negerinya sehingga berubah namanya jadi Cipoa. Alat memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abakus untuk menghitung transaksi perdagangan. Sering dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abakus kehilangan popularitasnya. Yang kedua yaitu kalkulator roda numerik 1. Setelah hampir 12 abad muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal 1623 sampai 1662 yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa ia sebut sebagai kalkulator roda numerik numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascaline menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk penjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat perhitungan bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Yang ketiga, kalkulator roda numerik 2. Tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646 sampai 1716 memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat menggalikan sama seperti pendahulunya. Alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Yang keempat yaitu kalkulator mekanik Charles Cephas Thomas D. Kolmar menemukan mesin dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Kolmar aritmometer mempresentasikan pendekatannya yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, aritmometer banyak dipergunakan hingga masa Perang Dunia Pertama. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Kolmar membantu membangun era komputasi mekanikal.
Materi keempat yaitu perkembangan komputer era setelah tahun 1940-an. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer C3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Komputer generasi pertama dikarakteristikkan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin. Ciri lain dari komputer generasi pertama ini adalah penggunaan tubuh vakum dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Kemudian yang kedua yaitu komputer generasi kedua. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu komputer generasi ketiga. Transistor yang menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak. Keempat yaitu komputer generasi keempat. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM PC per 486, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Juga kita kenal AMD K6, Atom dan sebagainya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Kemudian yang terakhir yaitu komputer generasi kelima sampai sekarang. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Kita tunggu informasi mana yang lebih valid dan membuahkan hasil.